Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Ma'wa dengan NIM 2021-0225. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara, dan tujuan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana Bu kabarnya? Ibu, jadi saya ini ada tugas ya untuk mewawancarai bagaimana pendidikan di lingkungan keluarga, terutama pendidikan anak Ibu. Sebelumnya Ibu sudah menikah atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Udah dikaruniai anak belum? Sudah, alhamdulillah anak saya sudah 2, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 tahun. Selain mengurus rumah tangga gitu kan, kegiatan sehari-hari Ibu tuh apa ya Bu, kalau boleh tahu? Selain di rumah, saya juga mengajar di TK. Di samping itu ya sudah sebagai ibu rumah tangga dan guru TK aja. Ayah Bu, menurut Ibu bagaimana sih keluarga itu? Keluarga itu ya 2 individu yang diikat dalam satu pernikahan dan mempunyai keturunan, itu disebut keluarga. Yang masih ada hubungan darah itu juga disebutnya keluarga. Kalau keluarga dalam konsep yang kecilnya, keluarga kecil ya hanya ada ayah, ibu dan anak. Sedangkan kalau sudah masuk ke dalam keluarga besar ya termasuk paman, ini yang masih ada ikatan kekeluargaan atau saudara, hubungan darah seperti itu. Itu menurut saya itu sih yang namanya keluarga. Iya, baik Bu. Kalau misalnya keluarga ideal, menurut Ibu bagaimana? Keluarga ideal itu gimana ya? Satu ada lengkap, istilahnya ada ayahnya, ada ibu dan ada anak, itu masih ideal. Saling mendukung, harmonis, saling melengkapi. Terus gitu bukan sih? Iya. Tadi kan Ibu cerita bahwa mempunyai 2 orang anak ya Bu, yang satu 5 tahun dan yang satu 3 tahun. Dan itu tuh kan lagi masa-masanya nih Bu ya, aktif-aktifnya gitu. Terus dari kedua anak itu udah ketahuan belum sih kalau yang si anak yang perempuan misalnya hobinya di sini, keahliannya atau kesukaannya gitu? Kalau anak yang perempuan itu sebenarnya lebih dikatakan kayak tomboy ya. Tapi alhamdulillah kalau dari segi istilahnya pengajaran secara akademiknya, mungkin dari kami kenalkan membaca, ngaji, cari hitung atau yang lainnya, itu alhamdulillah dia mudah menyerapnya. Tapi memang anaknya tidak bisa dididik dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan dia nambah membangkang. Makanya kita benar-benar harus mengerti apa nih maunya, seperti itu. Harus bisa lah gitu kan ya, masuk ke ininya dia. Tapi kalau anak yang baru 2 tahun mungkin, tapi sudah kelihatan ya dia itu cekatan. Orangnya tuh suka ngomong bawel. Ngomongnya walaupun udah baru 2 tahun dia udah bisa gitu. Maksudnya kalau mungkin ada anak kan yang keterlambatan berbicara. Alhamdulillah saya tidak, dan perkembangannya alhamdulillah sesuai dengan tahapan-tahapannya dan tidak ada yang terlewati, istilahnya seperti itu. Alhamdulillah semuanya normal. Pastinya kan kalau misalnya mendidik anak itu nggak semudah apa yang dibayangkan ya Bu. Terus ada nggak sih kendala-kendalanya yang Ibu hadapi selama mengurus anak? Banyak banget, karena tantangannya untuk sekarang mendidik anak itu luar biasa. Satu, kendala saya itu di HP. Itu HP itu tantangan besar dan saya masih belum bisa caranya gimana ya anak ini biar tidak ketergantungan HP. Jujur dua-duanya anak saya ini kalau mau makan aja yang dicari tuh bukan makanan, tapi HP. Itu tuh gimana ya caranya, saya juga masih mencari, maksudnya mengalihkan HP ini biar tidak ada gitu. Tapi susah juga karena apa? Anaknya seperti itu. Tapi dari ayahnya kan udah dikasih tahu begini-begini. Makanya kerjasama antara suami dan istri itu memang penting banget. Jadi percuma kalau ibunya yang membuat aturan tetapi suaminya tidak ikut membuat aturan. Istilahnya kita tidak satu pemikiran gitu kan. Kadang mungkin nggak bisa menyalahkan juga, karena di rumah juga kan ayahnya harus ada kerjaan yang harus mungkin dari rumah juga harus dipantau seperti itu. Nah itu tuh yang susah. Jadi ayahnya main handphone, anaknya
disuruh tidak boleh, nggak bisa karena Iya. melihat ayahnya yang main handphone gitu, jadi susah. Kendalanya satu HP, yang kedua lingkungan, jadi pergaulan anak itu luar biasa. Anak saya nih di rumah sudah diwanti-wanti, nak nggak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh ngomong yang tidak baik seperti itu. Tapi ketika mereka keluar, istilahnya bermain dengan teman-temannya, itu ada kan teman-temannya itu yang ngomongnya Iya, nggak sopan, kasar, nggak bagus gitu. Akhirnya dibawa ke rumah. Itu sih tantangannya menurut saya sih yang paling besar adalah HP sama lingkungan sekitar, pergaulannya seperti itu. Ada nggak sih Bu tips-tipsnya atau kiat-kiatnya biar anak tuh nurut atau apalah gitu Bu? Kiat-kiatnya apa ya? Satu sih memang dituntut untuk sabar ya orang tua itu. Apalagi kalau anak 1 sampai 7 tahun itu memang masa-masa golden age kan, seperti itu. Konsepnya satu, kita harus membuat jadwal mungkin ya. Jadwal maksudnya anak nih kalau habis maghrib handphone, walaupun memang susahnya luar biasa, tapi maghrib tuh handphone diambil, semuanya diambil khusus untuk belajar. Ya kalau saya seperti itu. Ya belajarnya itu jangan yang istilahnya berhitung nulis doang, enggak. Mulai dari bacaan sholatnya, dari mulai yang bersifat agamanya ya, sikap ya terutama seperti itu. Jadi karena memang sekarang ini tantangannya luar biasa, jadi bagi orang tua dan guru juga luar biasa ya ininya. Gimana tantangannya seperti itu. Satu sih kalau kiat-kiatnya satu, kita harus sabar dalam mendidik anak itu. Yang kedua, kita harus membuat jadwal buat mereka. Sebagaimana terus kita juga harus mengontrol, karena HP itu kita harus mengontrol benar-benar apa yang mereka tonton, kita harus tahu. Dan selanjutnya memang lingkungannya harus dipantau juga, teman-temannya seperti apa, harus benar-benar di akhlaknya harus benar-benar dipupuk dari kecil, karena zaman sekarang banyak tontonan yang mereka lihat dan mereka tidak sesuai dengan usianya, apalagi di HP. Mungkin orang tuanya tidak mengerti TikTok tapi anaknya TikTok, dan itu lebih mudah diserap oleh anak seperti itu. Ya berarti keluarga ibu ini menanamkan kedisiplinan sekali ya kepada anaknya gitu. Baik, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Baiklah, itu tadi wawancara dari saudara atau narasumber kali ini Ibu Nur Latifah ya. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat pelajaran buat kita semua, untuk yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.